Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini, pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita sedaya diparingi sehat wal afiat, panjang umur, rezekine lancar, barokah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tayammumi utawi iki iku bab nerangaken tentang tayammum. An Jabir bin Abdillah, saking Jabir bin Abdillah, annan nabiyya stune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qol dawuh ngendika sapa Kanjeng Nabi, u'titu den paringi sapa ingsun khamsan ing 5 perkara, lam yu'tahunna kang ora den paringaken hunna perkara 5 mau sapa ahadun salah siji wong qabli kang sadurungku. Jadi Nabi mendapatkan keistimewaan 5 hal yang diberikan Allah untuk Nabi dan tidak untuk umat-umat sebelumnya. Ya. 5 hal ini kalau di kitab Subul Salam itu Imam Suyuti itu mengatakan tidak hanya 5 kalau diamati oleh para ulama, itu banyak hal yang keistimewaan diberikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan beliau As-Suyuti mengatakan ada 200 keistimewaan. Tapi dalam hal ini Kanjeng Nabi matur ada 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, hanya khusus untuk Nabi. Nah, setunggal nusirtu birru'bi. Nusirtu den tulung sapa ingsun birru'bi kelawan wedine mungsuh. Masirata syahrin ing lakon sak wulan. Keistimewaan yang pertama itu, Nabi itu diberi keistimewaan musuh-musuhnya yang mau menyerang Nabi itu, sebelum mau perang kepada Nabi itu, 1 bulan sebelumnya itu sudah merasa ketakutan. Sudah merasa menang gak kita ya musuh Nabi, musuh Muhammad, macam Bong Quraisy ya langsung ngomong Muhammad. Bahkan di perang Badar yang komposisi antara pasukan Nabi kalian pasukan wong Quraisy itu 3 kali lipatnya pun juga diberi rasa gentar. Kaum muslimin hanya berjumlah 313, ada yang mengatakan begitu. Kaum Quraisy 3 kali lipatnya. Nah, ini sudah diterangkan oleh Ustadz Subi ya. Jadi musuh-musuhnya Nabi itu takut sebelum menyerang Nabi. Ini. Lah, nek bertanding ya, perang, tarung
sadurunge tarung wis ana wedi, ya pasti kalah. Kalau ditanya orang-orang yang mau tanding dalam pertandingan sepak bola atau apa, jangan ada 0,001% rasa kalah. Harus semua tim itu memiliki keyakinan menang. Kalau ada 1 atau 0,001% minder dengan musuhnya, ya pasti kalah. Nah, ini Allah memberikan demikian. Durung nyerang wis wedi nang kaum muslimin. Sehingga dalam beberapa pertempurannya Nabi selalu memenangkan. Nomor kali wa ju'ilat lan den dadekaken li maring ingsun, terus Nabi, opo al ardu bumi masjidan ing panggonan sujud wa tahuron lan suci. Keistimewaan yang kedua diberikan kepada Nabi adalah Nabi itu diberi oleh Allah setiap bumi yang dipijak oleh Nabi, dipijak oleh umatnya Nabi itu adalah masjidan. Tempat sujud masjid. Masjid. Dulu nabi-nabi dulu kalau mau mengerjakan ibadah itu ya di tempat khusus. Mihrab. Maryam itu punya mihrab khusus. Tidak ibadah kalau tidak di mihrab itu. Di gereja ya, dan di lain-lainnya. Ditempatkan khusus. Tapi umatnya Nabi dan Nabi sendiri itu diberikan keleluasaan oleh Allah, seluruh bumi yang dipijaknya itu bisa digunakan untuk sujud, untuk sholat. Nah, dan debu yang diinjaknya itu menjadi suci. Nah, ini dalil bahwa debu itu bisa suci mensucikan. Nah, sebagai alat untuk bersuci. Alat bersuci ini kan pinten, Pak Bu. Alat bersuci enten pinten? Nan? Kali, nomor setunggal? Air, nomor kali? Debu. Air, debu. Tanah, bodoh. Kali dah. Wis lali ngaji. Nggih kali dah. Kan? Batu, ada batu. Ada yang mengatakan ada lagi, yaitu api. Ada yang mengatakan api itu alat untuk menyucikan, api. Tapi dalam kajian-kajian fikih Syafi'i itu ya itu tadi air, debu, yang ketiga apa? Batu. Nah, itu. Nomor 4 sama, tapi ya enggak ini juga, air juga itu ya. Jadi keistimewaan yang kedua, Nabi diberikan oleh Allah, buminya itu bisa digunakan untuk sujud, untuk sholat, dan tanahnya itu bisa digunakan untuk bersuci. Mulanya dimanapun kita berada, ya itu bisa kita lakukan sholat. Kalau di daerah Arab sana itu udah masuk waktunya sholat langsung sholat dimanapun. Ya, supir-supir itu pinggir jalan sholat ya bisa jadi sholat. Ya. Tapi kalau di Indonesia enggak, ada dua pilihan. Melbu waktu ini sholat, supir-supir gitu ya, melbu waktu ini sholat, ada dua pilihan. Apa pilihannya? Yang pertama, sholat, mampir sih sholat atau tidak sholat sekalian. Gitu. Kalau di sana dimanapun kita bisa melaksanakan sholat di pinggir-pinggir jalan. Kalau seiling biyen cili-cilian kula biyen ana wong penggaweane golek napa kangkung teng kali ngoten lho, kangkung teng kali teng desa ya. Jadi kangkung nok kali dijukoki didol. Itu napa sholat nok pinggir napa? Gampengi kali nih, pinggir dalan bisa.
Lah gak gawe klambi, gak gawe katok agama niku tok. Ngerti katok agama jenengan? Katok sing katok kolor sing ombrot-ombrot sak dengkul niku. Salat ngoten niku. Sing jenenge kula sik cilik iki ngawur wong iki. Gerakane salat tapi kok ya gak kelambenan ngene. Kinten-kinten sah napa mboten? Sah. Tapi enten napa teng mriki? Ojo dicoba ya. Ojo dicoba wong ono ngene omah kok ya gawe ngono iku cek nemene ya. Itu kan karena terpaksa. Ya. Jadi apapun kalau kita masuk waktunya sholat, ya asal baju kita suci, tempat kita suci, dimanapun kita bisa melaksanakan. Bahkan cerita saat Umar itu pergi ke Baitul Maqdis kalau tidak salah itu ya, ke Palestina itu. Beliau sholat ya di sekitar gereja itu dibersihkan tempatnya terus baru sholat di situ. Padahal bukan masjid, ya tidak apa-apa. Misalkan panjenengan tulin-tulin kudanan kebetem udan, mulai teko maghrib sampai isya. Gak terang-terang ya. Padahal maghrib wis manjing, gak sholat aku. Panjenengan sholat teng gereja ini mboten napa-napa. Nah, teng pinggire ngene, teng jaba ngono. Ya. Ndak apa-apa ya. Asal tidak asal tidak mengganggu orang, ya, asal tidak mengganggu orang. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-shalatu falyusalli. Fa ayyuma mongko endi sapa fa ayyuma rajulin mongko endi wong lanang adrakathu mendapatkan salat sapa hu ing wong lanang as-shalatu salat adrokat menangi ngolehi ya, mendapatkan hu ing wong lanang apa as-shalatu salat fal yusolli mongko becik salat. Jadi kalau sudah mendapatkan waktu salat sudah dimanapun kita bisa melaksanakan salat karena ada semua tempat itu adalah bisa digunakan untuk sujud untuk salat. Tidak ada air ya sudah pakai debu itu. Wa dzakarolan nutur al haditsa ing hadis wa fi hadis Hudzaifah dan ing dalam hadis Hudzaifah inda muslimin wa ju'ilat turbatuha lan dadekaken apa turbatuha debune napa niki debune bumi lana kedue kita tohuron suci idza lam najidil ma'a tatkalane ora nemu al ma'a ing banyu wa an aliyin inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tohuron jadi sama hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim yang diriwayatkan oleh Ali itu semuanya mengatakan bahwa debu itu suci dan mensucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amma Pak, iku kok sik loro. Jarine mang 5. Apa ae liyane? Ono 5 kok disebut loro. Ada di hadis lain itu dijelaskan apa selain 2 hal itu yang menjadi keistimewaan yang diberikan Nabi oleh Allah kepada Nabi. Yang ketiga adalah dihalalkannya rampasan perang, ghanimah. Ghanimah itu dihalalkan. Dulu zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad itu rampasan perang itu tidak halal, harus dikembalikan. Kemudian ada yang berpikir jelek. Ya. Loh, berarti wong Muslim itu nih perang itu berarti yang rampok berarti. Ya enggak. Ya. Analisanya kata Gus Baha itu, coba sampean saiki nek
napa niki ana rampok nak omah sampean, terus mari ngono kecekel, ya kecekel. Terus senjatai sampean rampas apa senjatai dikekno maneh? Nen? Dirampas. Lah nek gak sampean rampas wis kon tak cekel, tak balekno maneh senjatamu. Kira-kira ngelawan maneh ya. Nah, itu logikanya begitu sehingga dibolehkan semua harta rampasan perang itu dihalalkan. Kenapa? Kalau tidak diambil ya, kalau tidak diambil harta rampasan perang akan kembali menggalang kekuatan lagi. Ya, sehingga dihalalkan. Nomor 4 diberi hak memberi syafaat. Nabi kita ini diberi hak untuk memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan di nanti di akhirat ya. Berikan pertolongan ketika beliau berada di akhirat. Ada beberapa hal yang Allah memberikan hak memberi syafaat saat tidak ada syafaat nanti di hari akhir. Yang salah satunya ya Nabi Muhammad ini. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran. Oleh karenanya, ayo kita berusaha untuk dua hal ini yang kita tahu dulu ya. Al-Quran dan Nabi Muhammad ini kita pegang. Yang mencintai Nabi, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Semoga itu menjadi syafaat. Bahkan hadirin pengakuan dari Profesor Quraisy Shihab itu, ya. Profesor Quraisy Shihab itu, beliau itu ahli tafsir di Indonesia. Beliau menulis kitab tafsirnya itu namanya Al-Misbah. Dari dulu sampai terakhir kemarin, Ramadan kemarin, beliau selalu mengisi kajian bulan Ramadan. Kalau dulu mengisi kajian kitab tafsir Misbah. Ya. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu ya, kalau sudah menjadi teman kita, ya, Al-Quran itu bisa bisa berwujud macam-macam. Ya. Kadang berwujud manusia, itu beliau merasakan sendiri. Ketika beliau tidak bisa mengartikan Al-Quran, ayat-ayat ini, ataupun bukan mengartikan Al-Quran, memahami isi dari Al-Quran itu ada saja. Ada saja petunjuk yang itu petunjuk itu dari Al-Quran sendiri, seakan-akan Al-Quran itu makhluk. Gitu. Itu beliau mengakui sendiri ya. Kalau panjenengan tak kandhani Pak Ma'ruf merasa begitu, gak mungkin ya. Tapi kalau Profesor Quraisy Shihab mengatakan demikian, itu saya percaya karena beliau adalah pelakunya. Ya. Senangnya beliau kepada Al-Quran itu demikian. Sampai Al-Quran itu dalam pandangan beliau berwujud seperti manusia, berwujud apapun. Ya, ide berpikir itu muncul dari itu tadi Al-Quran. Ya. Itu kalau sudah kita mencintai Al-Quran, ya, memberikan syafaat Nabi Muhammad maupun Al-Quran. Kita cintai ya, dua hal itu. Yang kelima adalah Nabi diutus untuk seluruh umat. Ya. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk golongan, ya, seperti karo ketua geng itulah ya, Nabi Bian, Nabi sadurunge Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat, ya. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, kalau TGB ya, Tuan Guru Bajang, itu, beliau bersumber dari kajiannya dulu di Mesir itu. Bahwa umatnya Nabi Muhammad itu dibagi menjadi dua, yaitu apa itu? Yaitu umat yang sudah mendapatkan petunjuk dan umat yang belum mendapatkan petunjuk. Tapi istilahnya bukan begitu. Beliau punya istilah sendiri, saya lupa. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, jangan pernahnya kita ya, menyakiti hati umat yang sekarang ini. Sebab apa? Seluruh umat yang hidup setelah Nabi Muhammad itu adalah umatnya sinten? Umatnya Nabi Muhammad.
umatnya Nabi Muhammad. Baik mereka yang sudah Islam maupun yang belum Muslim. Sehingga kita harus selalu untuk berpikir positif, ini umatnya Nabi Muhammad. Kita tolong yang belum mendapatkan hidayah. Dan kita ramut yang sudah mendapatkan hidayah. Itu. Sehingga beliau dengan dengan pemahamannya itu tidak berani menyakiti siapapun. Karena apa? Melihat Nabi Muhammadnya itu. Ini umatnya Nabi Muhammad. Ini umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini ada golongan-golongan lain yang mengkategorikan satu kafir, satu muslim. Itu kurang cocok. Kurang cocok menurut beliau. Ya. Menurut beliau kurang cocok. Jadi umat yang sudah mendapatkan hidayah dan umat yang belum mendapatkan hidayah. Ya, karena apa? Karena seluruh umat yang ada di dunia ini, semasanya Nabi Muhammad itu adalah umatnya Nabi. Ayo kita lihat sebagai umatnya Nabi. Dengan ainur rahmah, dengan pandangan penuh kasih sayang. Jangan pandangan kebencian dihadap-hadapkan. Ini musuh saya, ini teman saya. Tidak, ya. Semuanya adalah umatnya Nabi. Kalau sudah bisa demikian, maka alangkah enaknya kita hidup bersama seluruh umat saat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu satu hadis saja yang kita bahas. Jadi intinya pada hari ini kita belajar bahwa Nabi itu diberi keistimewaan 5 hal ya, yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama adalah Nabi itu diberi keistimewaan musuh-musuh yang memusuhi beliau. Kalau mau menyerang beliau itu diberi rasa takut 1 bulan sebelumnya. Wis wedi. Nomor kali kita Nabi Muhammad dan umatnya itu diberi keistimewaan seluruh buminya itu bisa dijadikan masjid, tempat bersujud, tempat sholat, dan tanahnya itu dihukumi suci. Kecuali yang jelas-jelas tanahnya itu ada kotorannya. Ya. Tapi umumnya tanah itu suci. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad diberikan keistimewaan rampasan perangnya dihalalkan. Kalau dulu-dulu tidak. Ya. Yang berikutnya adalah Nabi Muhammad diberi hak syafaat. Ayo kita bersama-sama dengan keterbatasan yang kita miliki, ayo kita ambil kesempatan untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Ya. Karena janjinya Nabi demikian. Kita minta kepada Allah nanti janjinya Nabi, syafaat beliau. Dengan cara apa? Mencintai beliau. Bagaimana cara mencintainya? Melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Yang ketiga, dengan cara kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat. Ya, seluruh umat, tetapi nabi-nabi sebelumnya tidak diutus untuk seluruh umat, tapi diutus untuk satu golongan saja. Oleh karenanya, ayo kita tebarkan keselamatan, kita tebarkan kedamaian kepada umat ini, ya, kepada umat ini, karena seluruh umat yang hidup setelah Nabi Muhammad adalah umatnya Nabi. Kalau panjenengan tidak senang kepada orangnya, jangan sampai tidak senang kepada pimpinannya, siapa? Nabi Muhammad. Ya, kita lihat orang-orang itu dengan sebutan sampeyan niku umati Nabi. Nek durung oleh hidayah berarti itu kewajiban kita untuk merangkul mereka agar mereka mendapatkan hidayah Allah. Hadirin, semoga kajian pada pagi hari ini manfaat untuk kita semuanya.